Oke, baik anak-anak, coba perhatikan gambar di depan ini. Menurut kalian nih gambar ini kayak gimana sih dari gambar 1, 2, 3, 4? Kayak ini apa gitu? Mungkin bisa cerita contohnya dulu Bu. Kayak bertengkar dan lain-lain. Coba gambar yang Gambar isi keluarga. Iya, iya. Contoh gambar 1 itu seperti apa? Mau enggak? Mau keluar? Keluarga bahagia Bu. Gambar 1 itu ayahnya mau berangkat kerja Bu, tapi anaknya nggak bolehin. Oke, gambar 2 yang ini Rebutan anak. Enggak, itu kayak ada. Nomor 3 aja Bu saya. ya nomor 3 ya boleh. Nomor 3 siapa yang menjawab? Nomor 3 itu bertengkar. Saya pernah lihat film adegannya itu ada peran Sani dan Zaki itu juga bertengkar kayak gitu Bu. Oke, jadi ya kalau nomor 4 ada yang tahu? Nomor 4 ini udah lahirkan. Nomor 4 itu anaknya itu diri. Anaknya di belakangnya ada suaranya. Karena itu bertengkar. Ada kucing itu loh. Anjing. Oke, baik ya perhatikan ya dari keempat gambar ini semua konflik dari contoh alur. Ini ya contoh kayak ini kayak bapak ibunya itu bertengkar. Jadi kayak ditinggal gitu. Ayahnya tinggal anak sama istrinya. Nah di sini itu kayak korban perceraian. Kayak ini jadi korbannya tuh anaknya jadi rebutan. Kalau di sini itu ya sudah jelas ya kalau bapak ibunya itu bertengkar dan anaknya itu kayak gimana ya? Kayak frustasi gitu. Kalau yang ini itu anaknya ketakutan makanya sembunyi di belakang ibunya karena bapak ibunya bertengkar. Oke, baik. Anaknya langsung. Anaknya minum-minum nggak Bu? Oke, diperhatikan ya. Dari kedua gambar ini, menurut kalian perbedaannya apa ya? Beda mood, iya beda mood. Yang satunya pemarah, Yang satu happy, yang satu tantrum. Iya. Oke, baik. Oke, lanjut kita memasuki materi perancangan alur. Dari hal tersebut apa sih alur itu? Apakah ada yang tahu? Saya. Oke, baik, silakan Mbak Najma. Jadi alur itu pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat dan disusun secara kronologi seperti tadi. Jadi orang tuanya bertengkar, terus anaknya menghubungi belakang ibunya, terus anaknya depresi, ada yang minum gitu, terus anaknya istirahat gitu Bu. Oke, baik. Jadi dari jawaban Mbak Najma tadi benar ya. Alur cerita itu urutan peristiwa yang membentuk narasi yang lebih luas dengan setiap peristiwa menyebabkan atau mempengaruhi satu sama lain. Sama seperti yang dimaksud Mbak Najma tadi. Dengan kata lain, alur tersebut adalah rangkaian sebab akibat yang membentuk cerita secara keseluruhan. Jadi dalam perfilman sama ataupun buat video ini kan alur itu sangat penting. Apalagi kayak alur itu sangat berpengaruh kepada storyline. Baik anak-anak di sini apakah ada yang tahu storyline itu apa? Belum tahu Bu. Belum tahu ya. Oke, baik. Storyline itu naskah yang berbentuk teks. Udah itu aja. Selanjutnya yaitu jenis-jenis alur cerita. Alur cerita itu ada banyak ya anak-anak. Jadi di sini dari slide ini terpampang masih dua, yaitu alur maju sama alur mundur. Alur maju yaitu alur cerita yang maju secara teratur dari awal hingga akhir cerita dengan puncak cerita di bagian akhir. Jadi alur maju ini puncaknya di bagian akhir, kayak bagian awal-awal masih kayak belum ada konflik dan lain-lain, kayak masih tenang damai. Terus kayak akhir cerita, akhir film itu akan konfliknya akan naik terus. Jadi puncak konfliknya itu ada di akhir. Selanjutnya itu alur mundur. Alur mundur ke masa lalu. Puncak konflik berada di awal. Jadi alur mundur ini puncak konfliknya berada di awal. Jadi kayak suatu film atau video itu langsung ke adegan kayak konflik. Terus semakin mereda.
Dan ini namanya alur. Yaitu alur campuran. Cerita dimulai di tengah, lalu kembali ke masa lalu, lalu loncat ke masa depan. Jadi alur campuran ini bisa berubah-ubah. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai judul kita. Jadi tidak berpatokan. Selanjutnya yaitu alur kilas balik. Alur berjalan maju namun akan kembali ke masa lalu sampai mencapai klimaks. Jadi alur kilas balik itu kayak kembali gitu loh. Kayak alurnya yang pertama itu maju, namun di tengah-tengah itu akan kembali ke masa lalunya sampai ke puncak klimaksnya, masalahnya itu. Selanjutnya yaitu alur klimaks. Dimulai dengan peristiwa biasa yang meningkat menjadi penting dan lebih menegangkan dibandingkan sebelumnya. Dari ini ya, alur klimaks ini ada yang tahu contohnya itu apa? Contohnya ada yang tahu? Kalau belum tahu ibu jelaskan Bapak. Belum tahu Ya. Jadi dari alur klimaks ini peristiwa yang biasa meningkat menjadi penting dan lebih menegangkan, seperti halnya kayak film di bagian horor atau psikopat. Jadi kayak puncak klimaksnya itu di bagian itu. Jadi kayak apa itu hal yang paling penting dan hal yang paling menegangkan ya. Kalau kalian nonton horor pasti kan menegangkannya kan waktu kayak ruang hantu, ya kalau psikopat kayak waktu membunuh dan lain-lain. Ya itu. Dan selanjutnya yaitu alur anti klimaks, peristiwa yang merendah, yang menegangkan dan perlahan menjadi lebih santai hingga akhirnya ditutup dengan peristiwa yang biasa saja. Jadi ini ya kebalikan dari alur yang tadi. Ini alurnya kayak seperti kayak hampir ending kayak gitu. Tapi ini endingnya biasa saja. Sebenarnya kalau menurut saya itu bendera putih. Ya itu contohnya kayak apa itu puncaknya berada di tengah dan endingnya pun semakin biasa kayak udah tidak ada apa-apa. Selanjutnya yaitu alur kronologis, yaitu alur yang berjalan sesuai dengan urutan waktu terjadinya peristiwa. Di dalam alur ini terdapat hitungan waktu detail seperti jam, menit, detik, bahkan hari yang turut menjadi komponen penting dalam penceritaan. Jadi alur kronologi ini kayak alur yang paling detail. Jadi kayak setiap gerak-gerik itu pasti disorot. Jadi kayak jam, menit, kayak hitungan waktu dan lain-lain itu pasti disorot ada di sini. Selanjutnya yaitu membuat alur cerita menarik atau bisa disebut juga storytelling. Yang pertama yaitu brainstorming dan kumpulan beberapa ide cerita. Satu proses yang bisa membantu kalian menemukan beberapa ide. Jadi dari brainstorming dan kumpulan beberapa ide ini jadi patokannya kalian. Kayak kalian dalam proses ini ya kalian mencari ide. Dalam suatu apa ya pasti ada ide ya. Kayak dari pastinya pasti utamakan ide. Kalau nggak ada ide ya pasti nggak jalan. Selanjutnya yaitu menentukan premis cerita. Dasar dari cerita bisa menentukan kerangka, plot, konflik, dan resolusi cerita kalian dengan lebih baik lagi. Yang selanjutnya yaitu menentukan tokoh dan latarnya. Oke, baik dari film ya, contoh kayak film kayak video itu kayak tokoh itu paling utama ya. Tokoh kalau nggak ada tokoh ya nggak bisa jalan film itu kayak hampa. Masa kayak ya cuma yang disorot cuma pemandangan saja. Padahal film itu kan nggak penting ya gitu. Jadi tokoh ini penting ya dalam penulisan nanti. Tokoh itu bisa kalian sesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Seperti halnya kayak antagonis, protagonis, tritagonis itu kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Contoh kayak kalian juga harus memperhatikan dari segi karakter kayak orangnya. Kayak kalian harus menemui langsung orang tersebut kayak
di antagonis, karakter orang ini harusnya di protagonis, karakter orang ini harusnya di protagonis. Dan jadi kalian harus bisa menentukan kayak orang ini cocok di mana. Soalnya kayak wajah itu juga menentukan, kayak segi suara juga menentukan, latar ini paling penting ya, terutama kayak kita membuat video, seperti hanya kayak membuat video film itu latar sangat penting. Seperti kayak kalau kita nggak ada prepare dari awal, contoh kayak kita mau ambil lapangan sepak bola gitu ya, kalau hari ini lapangan sepak bola itu ada bisa, dan ketika kita sudah apa itu sudah siap semua dan sudah berada di sana, ternyata itu lapangan sepak bolanya itu dipakai. Jadi ya dari awal itu kita harus prepare dari latarnya. Kalau enggak ya harus booking tempat. Selanjutnya yaitu buat kerangka atau outline album. Membantu kalian melihat gambaran besar cerita sebelum cerita dibuat. Kerangka itu ya sangat penting ya dalam sebuah film atau video untuk menentukan alurnya. Yang kelima yaitu menyempurnakan plot dengan resolusi konflik yang kuat. Resolusi konflik yang kuat akan menuntut ke cerita yang ditulis dengan rapi. Resolusi konflik tidak harus dimunculkan secara gamblang ya atau jelas, karena kalian membutuhkan cliffhanger untuk membuat pembaca lebih tertarik membaca lanjutan cerita yang kalian tulis. Jadi kayak di bagian 5 ini kayak kalian itu harus membuat ceritanya itu semenarik mungkin agar pembaca atau pelihat itu agar bisa mau mengikuti video atau cerita kalian. Jadi agar tidak membosankan gitu. Kalau ceritanya itu aja nggak ada pusat konfliknya dan lain, pasti kan yang membosankan ya. Kayak cerita itu bakal ditinggalkan sama mereka. Selanjutnya yaitu membuat alur cerita yang baik. Hampir sama ya seperti tadi. Yang pertama yaitu memulai dengan hook yang kuat. Jadi hook yang kuat bisa menarik pembaca terus menerus untuk mengikuti cerita yang ada. Jadi hook ini kayak seperti tadi ya, hampir sama seperti tadi, kayak kita harus membuat cerita itu agar semenarik mungkin, agar pembaca atau pemilihan itu bisa ada ketertarikan gitu. Yang kedua yaitu menentukan genre atau tulisan kamu. Jadi genre atau tulisan itu bisa dari awal ya, umpama dari awal itu genrenya harus sama sampai akhir. Agar itu kan ya demi penulis sama pembaca. Jadi kalian kayak nggak ada keterlambatan dalam penulisan itu. Selanjutnya yaitu membuat karakter yang mudah diingat. Sebenarnya tadi ya sudah dibahas tadi ya, kayak antagonis, protagonis, protagonis. Terus yang keempat yaitu membangun konflik dengan cerdas. Jadi ya dalam membangun konflik dengan cerdas ini kalian kayak harus mempunyai ide yang banyak. Ide nggak harus satu, ide yang banyak untuk membuat konfliknya itu agar semenarik mungkin. Kayak bakal pembaca itu atau orang pemilihan itu bisa tertarik terus gitu. Yang kelima yaitu menggunakan struktur 3 babak, yaitu awal, tengah, akhir. Jadi kayak semua itu pasti pakai 3 babak ini ya, yaitu awal, tengah, akhir. Oke, selanjutnya yaitu buat cerita yang penuh lika-liku. Jadi penuh lika-liku yang dimaksud kayak cerita itu bisa beragam, tapi sesuai dengan alur loh ya. Jangan sampai kayak keluar dari alur, tampaknya kayak aneh gitu ya. Dan selanjutnya yaitu jaga cerita tetap sederhana, tidak terlalu rumit. Contoh ada yang tahu jaga cerita tetap sederhana, tidak terlalu rumit. Seperti apa contohnya?
Yang nggak ribet tuh, yang terlalu muluk-muluk gitu nggak. Iya. Oke, baik. Ibu kasih contoh ya. Di nomor 7 ini, kalian pernah nonton sinetron Indosiar? Pernah. Agak rumit sekali itu. Apalagi kayak masalah rumah tangga, kayak mencari anak gitu. Kayak anaknya bilang gitu, pasti ada ya. Pernah. Itu kayak terlalu rumitnya apa? Waktu ibunya itu mencari anaknya, nah, anaknya itu berada di belakangnya, jadi kayak punggung-punggungnya gitu. Padahal udah di satu tempat. Nah, kalau kalian lihat kayak gitu, gimana? Greget gak? Greget ya. Padahal udah di satu tempat loh, ya. Tapi kok gak bisa ketemu? Padahal kayak udah teriak-teriak, manggil namanya, terus kayak nggak masalah apa, pasti greget ya kayaknya. Ya gitu. Yang dimaksud rumit. Nomor 8 itu gunakan teknik first do. Jadi dalam penggunaan teknik first do ini sangat penting dalam alur. Nomor 9 itu pastikan alur cerita terjadi dengan baik. Oke, pasti kalian tahu ya kalau alur cerita itu harus rapih gitu. Selanjutnya yaitu menulis dengan penuh semangat. Pastinya ya, kalau menulis alur tuh harus semangat agar hasilnya juga bisa bagus, kayak bisa menarik para pembaca juga. Oke, baik anak-anak, dalam pembelajaran ini jangan lupa ya dipelajari lagi, terutama kayak tadi kan ibu sudah memberikan ibu atau modulnya ya, jangan lupa dibaca, dipelajari lagi. Nanti ibu akan berikan PPT-nya, jangan lupa untuk dipelajari ya. Ya Bu. Ya, oke, siap. Oke, dari materi yang terpampang hari ini apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu. Mau tanya, tadi kan udah jelasin dari awal sampai akhir tentang pengertian konflik, terus kayak ada gambar-gambar kan tadi dari awal. Ya. Nah, di sini saya mau tanya, untuk konflik itu penyelesaiannya itu seperti apa ya Bu? Terima kasih. Oke, baik. Jadi kan kalian kan pasti membuat storyline ya, storyline atau naskah. Jadi kayak di naskah itu bakal ada puncak konflik atau penyelesaian konflik. Jadi penyelesaian konflik kalian itu bebas, bisa kalian buat happy ending atau sad ending atau dan lain-lain. Gitu. Jadi kayak sesuai kebutuhan kalian. Oke, baik anak-anak, ibu minta tolong ya. Kalian buat kelompok dua anak aja. Sepatu boleh kan Bu? Boleh. Ibu langsung pilih berapa ya kamu? Oke, langsung tidak aja nggak apa-apa. Yuk. Berapa ya? Oke, baik. Tak perhatikan ya. Sudah ini jadi tugas kalian hari ini dan kalian akan kerjakan hari ini ya. Kalian baca ini, paling mudah memiliki seorang ibu, mereka hidup dalam kondisi miskin, kemudian dia pamit untuk merantau di negeri orang. Di sana dia berhasil muncul karena telah berhasil menjadi saudagar yang kaya raya. Paling mudah juga menikah dengan seorang wanita yang cantik. Suatu hari kapalnya sedang berlabuh di pantai merupakan kampung halamannya. Ibu yang sangat merindukannya datang menemui, tetapi apa yang terjadi benar-benar di luar dugaan sang ibu. Malikunda ternyata tidak mau mengakui ibunya. Ibu Malikunda marah dan menangis. Kemudian dia mengutuk Malikunda yang durhaka itu beserta kapalnya berubah menjadi batu. Jadi tugas kalian hari ini mencari puncak konflik dari bacaan ini. Puncak konflik dari bacaan ini. Ibu kasih waktu berapa ya? 10 menit? 10 menit cukup kan? Oke, Ibu kasih 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Oke, udah sampai mana?
Belum selesai. Masih proses Bu. Oke, Masih baik. proses ya. Di sini Mbak Najma sama Mbak Ines apakah sudah? Ini udah lama kan Bu, saya sama Oke, baik, coba bacakan yang keras, yang lantang. Oke Bu. Jadi dalam cerita Malin Kundang yang ibu sajikan tadi itu, ketika Malin Kundang dikutuk menjadi batu oleh ibunya dan memang menjadi batu, itulah puncak konflik atau klimaks cerita yang ada di cerita Malin Kundang tersebut, Bu. Oke, baik ya anak-anak, jawaban dari kelompok 1 sudah benar. Jadi jawabannya puncak klimaksnya sudah tertera dengan jelas ya. Dikutuk jadi batu. Saat Malin Kundang dikutuk jadi batu itu puncak konfliknya. Oke, baik anak-anak. Untuk penugasan hari ini kan belum selesai ya. Ini kan cuma latihan saja agar kalian bisa mengetahui dari sebuah cerita tuh puncak konfliknya itu di bagian mana. Baik, jadi tugas kalian kalian membuat storyline dan itu harus memperhatikan puncak konfliknya ya. Itu bebas, boleh puncak konfliknya boleh sesuai hasil kalian masing-masing, boleh alur maju, boleh alur mundur, alur klimaks atau maju mundur dan lain-lain. Oke, baik anak-anak, dari sini apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak Bu. Cukup. Akunya kurang Bu. Oke, baik. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang materi Ibu paparkan bisa bermanfaat. Nanti PPT ini akan Ibu share ulang ya agar kalian pelajari untuk membuat storyline-nya lagi. Iya Bu. Siap Bu. Oke, siap belajar